Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Adil Akbar dari kelas Biologi B Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konservasi tumbuhan dan ekosistem yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu apa itu dulu ekosistem. Nah, ekosistem di sini merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena adanya interaksi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita tahu Indonesia itu sangat kaya akan berbagai ekosistem, mulai dari ekosistem dataran pantai sampai dengan ekosistem pegunungan tinggi yang ditutupi oleh lapisan es. Nah, di antaranya ekosistem yang ada di Indonesia itu yang pertama itu ekosistem hutan bakau. Nah, hutan bakau ini biasanya terdapat di sekitar pesisir pantai. Sesuai dengan namanya, hutan bakau ini otomatis didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan bakau. Nah, biasanya terdapat di daerah-daerah seperti pesisir pantai utara Pulau Jawa, pesisir pantai timur Pulau Kalimantan, dan pesisir selatan Pulau Papua. Nah, ekosistem selanjutnya itu ekosistem hutan tropis. Nah, ekosistem ini berupa hutan belantara yang kaya akan sumber daya flora dan fauna. Nah, ekosistem hutan hujan tropis ini dapat kita temukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya yaitu ekosistem sabana. Nah, ekosistem ini didominasi oleh rumput dan semak-semak akasia. Biasanya terdapat di pulau seperti Nusa Tenggara dan Pulau Papua. Nah, selanjutnya itu ekosistem sawah. Nah, ekosistem ini biasanya kita temukan di daerah-daerah desa dan daerah-daerah pertanian pada khususnya. Ekosistem ini memiliki ciri khas berupa tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia sendiri, seperti contohnya yaitu padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain-lain. Nah, dan kemudian yaitu ekosistem kota. Nah, ekosistem inilah yang didominasi oleh manusia, yang biasanya terdapat di perkotaan. Nah, kebanyakan perkotaan itu didominasi oleh manusia, kendaraan, pabrik, dan utamanya yaitu polusi udara. Nah, kota ini merupakan bentuk perkembangan peradaban dari manusia itu sendiri. Nah, selain itu, di dalam setiap ekosistem Indonesia juga memiliki potensi keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, baik itu di daerah darat maupun di laut. Namun pemanfaatannya itu sangat kurang efektif sehingga malah merusak ekosistem itu sendiri dan merusak kelestarian sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Nah, dengan hilangnya salah satu komponen ekosistem, maka secara otomatis itu tentu saja akan mempengaruhi makhluk hidup yang lain yang ada di ekosistem tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hayati yang ada di sekitar kita, terutamanya yang ada di Indonesia ini.
Nah, salah satunya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara konservasi. Nah, konservasi di sini itu merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya itu dilakukan secara bijaksana, yang dimana gunanya untuk menjamin keseimbangan persediaannya di alam, yang dimana dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, secara umum konservasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Nah, konservasi in situ ini merupakan konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya, yang dimana contohnya itu seperti suaka marga satwa, cagar alam, taman laut, dan taman nasional. Nah, sedangkan konservasi ex situ merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, yang dimana contohnya itu adalah kebun binatang. Nah, selain itu ada beberapa jenis konservasi tumbuhan yang dapat dilakukan, khususnya yang ada di Indonesia ini. Seperti yang pertama yaitu Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, Taman Nasional ini juga sangat penting untuk bidang pendidikan maupun pengajaran, serta penting juga untuk sarana rekreasi. Nah, contoh taman nasional yang ada di Indonesia itu seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, selanjutnya yaitu konservasi cagar alam. Nah, konservasi cagar alam ini merupakan kawasan perlindungan alam yang memiliki ciri khas tumbuhan yang ada di daerah tersebut itu tergantung atau diserahkan kepada alam itu sendiri. Maksudnya di sini yaitu tidak ada campur tangan oleh manusia terhadap perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan yang ada di cagar alam tersebut. Oleh karena itu, cagar alam ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan komersial. Contohnya itu seperti rekreasi. Dengan demikian perlu adanya izin untuk memasuki cagar alam ini. Nah, konservasi selanjutnya itu taman laut. Nah, taman laut ini memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang diperuntukkan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di laut. Contohnya taman laut yang ada di Indonesia itu adalah Taman Laut Bunaken yang ada di Manado di Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya itu suaka marga satwa. Suaka marga satwa ini memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan agar tetap dapat melangsungkan kehidupannya, atau sederhananya itu dikhususkan untuk organisme-organisme dan tumbuhan-tumbuhan yang bersifat terancam punah. Nah, konservasi yang selanjutnya itu ada kebun raya. Nah, kebun raya ini merupakan kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang kemudian ditempatkan dalam satu daerah atau tempat tertentu, yang dimana tujuannya itu sebagai sarana konservasi untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada taman bakau. Taman bakau ini merupakan konservasi untuk menjaga tumbuhan-tumbuhan bakau,
yang dimana fungsinya itu menjaga erosi terhadap air laut dan menjaga pesisir agar tidak terkena gelombang laut secara langsung. Nah, dari beberapa jenis konservasi yang telah saya sebutkan tadi, tentu saja masih banyak jenis konservasi yang ada di Indonesia. Jadi, konservasi ini memiliki berbagai macam manfaat, seperti melindungi kekayaan alam dan ekosistem yang ada di Indonesia, melindungi spesies-spesies yang hampir punah dan langka, melindungi keindahan ekosistem, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh alam sendiri, serta memperbaiki kualitas lingkungan supaya tetap terjaga keindahan dan keasliannya. Jadi oleh karena itu perlu adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, utamanya yang ada di Indonesia ini, agar nantinya persediaan sumber daya itu tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai penjelasan atas konservasi dan ekosistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.